Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Musmin Abal, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan NIM 2503100091 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Empris Angar kelas 4 dengan materi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya pagi ini? Baik. Apakah semua sudah sarapan pagi ini? Sudah. Ya, kalau memang semua sudah sarapan pagi ini, sebelum mengawali materi kita pada kesempatan pagi ini, segala sesuatu aktivitas kita awali dengan doa. Kemudian doa ini dipimpin oleh salah satu teman ataukah ketua kelas. Kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, selanjutnya adalah sebelum mulai materi, Bapak Guru ingin ngecek dulu ya kehadiran anak-anak atau Bapak Guru absen. Mau cek kehadiran anak-anak. Asriani Kelsaba, Hadir, Pak. Afnan Fadin Rumbo, Hadir, Pak. Zulansar Rumaduto, Hadir, Pak. Hawa Rumfaran, Hadir, Pak. Irfansa Keliandan, Hadir, Pak. Irdayanti Rumbo, Hadir, Pak. Kaila Putri Lamadi, Hadir, Pak. Nurhafni Rumfaran, Hadir, Pak. Naning Rumfaran, Hadir, Pak. Ona Asriani Kelsabang, Hadir, Pak. Ramisa Kela, Hadir, Pak. Rizky Kelsabang, Hadir, Pak. Ulfa Rumoga, Hadir, Pak. Zahra Keluan, Hadir, Pak. Junaidi Kelsabang. Hadir, Pak. Semua hadir ya? Hadir. Ya, kalau memang semua hadir pada kesempatan ini, sebelum memulai materi pada pagi ini, untuk mengobarkan semangat kebangsaan kita atau nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, anak-anak dimohon berdiri. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
dengan materi kita pada kesempatan pagi ini. Kita breaking dulu ya, kita lebih fokus biar kita lebih fokus, kita lebih tambah semangat ya anak-anak. Kita lebih tambah semangat untuk belajar pada hari ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik anak-anak, sebelum Bapak Guru menjelaskan tentang materi kita pada kesempatan pagi ini, yaitu berkaitan dengan materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Berarti Bapak Guru ingin menanyakan kepada anak-anak pertemuan yang sebelumnya. Apakah materi pertemuan yang sebelumnya itu masih diingat apakah belum? Materi yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Falaq pertemuan yang sebelumnya. Apakah anak-anak masih ingat dengan materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Guru? Saya Pak. Ya. Quran surat Al-Falaq artinya di waktu subuh. Iya, mari kita berikan aplaus yang banyak kepada anak-anak. Iya, anak-anak berarti masih ingat ya materi pertemuan sebelumnya itu berkaitan dengan Al-Quran Surah Al-Falaq yang artinya bahwa waktu subuh berarti materi berkaitan dengan Quran Surat Al-Falaq. Oke, anak-anak pada kesempatan ini Bapak Guru ingin menjelaskan materi tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum menjelaskan materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mari kita bersama-sama menyaksikan video singkat yang menjelaskan tentang materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk itu mari kita bersama-sama menyaksikan video. Assalamualaikum sahabat-sahabat Islam. Yuk kita pelajari bersama tentang rukun iman. Pertama, iman kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Cara kita beriman kepada Allah ialah kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat maha sempurna dan Allah maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Allah adalah Zat yang menciptakan kita dan alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya. Allah maha mengetahui segala-galanya, sampai kehendak kita di dalam hati pun Allah mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu sebagaimana firman-Nya, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang harus kita yakini, yaitu nama-nama yang indah, bagus dan baik, yang tidak dimiliki oleh hamba-hambanya yang disebutkan dalam Al-Asma'ul Husna. Nama-nama itu juga menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya yang artinya, Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Quran Surah Toha ayat 8. Sifat wajib bagi Allah berjumlah 20, yaitu 1. Wujud, artinya ada. 2. Qidam, artinya terdahulu. 3. Baqo, artinya kekal. 4. Mukhalafatul hawadithi, artinya berbeda dengan makhluknya. 5. Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri dengan sendirinya. 6. Wahdaniyah, artinya esa atau tunggal. 7. Qudrat, artinya kuasa. 8. Irodah, artinya berkehendak. 9. Ilmu, artinya mengetahui. 10. Hayat, artinya hidup. 11. Sama, artinya mendengar. 12. Basar, artinya melihat. 13.
Kalam artinya berbicara. 14 Qadiran artinya yang maha kuasa. 15 Muridan artinya Allah berkehendak atau menentukan. 16 Alima artinya yang maha mengetahui. 17 Hayyan artinya yang maha hidup. 18 Sami'an artinya yang maha mendengar. 19 Basiran artinya yang maha melihat. 20 Mutakalliman artinya yang maha berbicara. Ya anak-anak, itulah video singkat yang dia menceritakan ataukah dia menjelaskan tentang pengertian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang di dalam video tadi dia menjelaskan bahwa pengertian iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Allah Maha Pencipta, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi dan seisinya. Itu adalah ciptaan Allah. Dan kemudian diceritakan juga menyangkut berkaitan dengan sifat-sifat wajib yang ada pada Allah dan Rasulnya. Yang tadi sudah dijelaskan dalam video singkat yang tadi, itu berkaitan dengan pengertian beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana kita dengarkan secara bersama tadi lewat video singkat yang ada, yaitu berkaitan dengan materi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita dengarkan bersama-sama Bapak Guru menjelaskan tentang pengertian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oke, pengertian iman kepada Allah berarti yang jelasnya bahwa iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ada. Allah Subhanahu wa taala esa atau disebut dengan satu. Dan tidak ada sekutu baginya, serta hanyalah Dia yang patut disembah. Anak-anak, berarti yang jelasnya bahwa kita ketahui bersama bahwa pengertian beriman kepada Allah, bahwa meyakini dengan sepenuh hati, meyakini dengan hati kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, kemudian tidak ada yang sekutu baginya. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Berarti yang jelasnya bahwa Allah menciptakan seluruh yang ada di langit dan kemudian ada di bumi dan seisinya. Termasuk kita manusia pun adalah ciptaan Allah. Manusia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya yang ada di muka bumi ini, itu kita ketahui bahwa itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang jelasnya bahwa pengertian beriman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Allah Maha Pencipta dan kemudian Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Itu berkaitan dengan pengertian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah anak-anak, kita mengetahui pengertian iman kepada Allah dan Rasulnya yang tadi Bapak Guru sudah jelaskan. Berarti kita tidak juga terlepas dari bukti keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah diantaranya adalah alam semesta yang teratur. Berarti alam ini ada berarti adalah ciptaan Allah. Alam semesta yang teratur. Alam ini teratur semua dan isinya ini yang mulai dari langit sampai bumi. Kemudian alam ini ada itu karena Allah yang menciptakan. Kemudian yang berikut adalah makhluk hidup yang kompleks. Makhluk hidup yang kompleks artinya bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini, termasuk makhluk hidup yang termasuk kita manusia yang di dalam ruangan ini, itu adalah bukti keberadaan Allah. Kemudian yang berikut adalah wahyu atau
manusia yang cenderung kepada Tuhan. Berarti hati kita harus cenderung kepada Tuhan. Kita mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu ada. Tuhan kita itu adalah Allah. Dan kemudian tidak ada yang sekutu baginya. Pokoknya yang sesuatu yang ada di muka bumi ini itu adalah ciptaan Allah. Termasuk kita yang ada di dalam ruangan ini itu juga ciptaan Allah. Kemudian yang berikut, Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya bahwa nama-nama Allah yang baik. Anak-anak, Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu sifat-sifat nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah? Saya, Pak. Ya. Asmaul Husna nama-nama Allah yang baik. 1. Ar-Rahman Maha Pengasih. 2. Ar-Rahim Maha Penyayang. 3. Al-Alim Maha Pencipta. 4. Al-Alim Maha Mengetahui. Iya, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Ustaz yang bisa mampu untuk menjawab nama-nama ataukah Asmaul Husna pada kesempatan materi ini. Oke, anak-anak, yang jelasnya bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah dan baik, seperti Ar-Rahman artinya bahwa Maha Pengasih. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Yang tadi Bapak Guru menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah, sifat yang ada pada Allah diantaranya salah satunya adalah Al-Alim, yang artinya bahwa Maha Mengetahui. Berarti Allah mengetahui segala sesuatu dalam bentuk apapun. Hanya kepada Allah lah yang Dia tahu segala-galanya. Kita tidak tahu. Kita ini tidak tahu. Kita ini manusia tidak tahu bahwa kita punya kematian, ajal, itu kita tidak tahu ya anak-anak. Nah, yang tahu hanyalah Allah. Karena itu adalah rahasia Allah. Nah, sehingga Allah itu Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Allah menciptakan kita dan kemudian Allah tahu bahwa kapan ajal kita menjemput dan seterusnya dan lain-lain sebagainya. Itu ada pada Allah. Allah saja yang mengetahui segala sesuatu itu. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Nama-nama baik yang ada pada Allah itu adalah salah satunya juga Ar-Rahman yang tadi sudah Bapak Guru sudah jelaskan bahwa Ar-Rahman artinya bahwa Maha Pengasih. Nah, itu nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang ada adalah diantaranya adalah Allah Maha Esa. Artinya bahwa Allah itu hanya satu. Allah hanya satu. Berarti Allah itu satu. Tidak ada nama lain selain Allah. Allah hanya satu yang kita wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu adalah satu. Dan kemudian Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah menguasai semua apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dia menguasai semuanya, termasuk ajal manusia yang tadi Bapak Guru sudah jelaskan contohnya dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang namanya Allah mengetahui, berarti Allah itu mengetahui segala-galanya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil dan kemudian dan lain-lain. Itu adalah sifat-sifat Allah yang diantaranya adalah Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil dan lain-lain sebagainya. Itu berkaitan dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada materi ini. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oke, kemudian anak-anak yang berikut adalah pengertian iman kepada Rasul. Anak-anak, sebelum Bapak Guru menjelaskan pengertian kepada iman kepada Rasul, Bapak Guru ingin bertanya dulu ya. Apakah anak-anak tahu apa pengertian iman kepada Rasul? Ada yang tahu? Saya, Pak.
Iya. Percaya dan meyakini bahwa Allah telah mengutuskan para nabi dan rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Iya, mari kita semua berikan aplaus yang meriah kepada Nur Hafni Munfaran. Oke, yang jelasnya bahwa pengertian yang sudah disampaikan oleh Nur Hafni tadi berkaitan dengan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang jelasnya bahwa kita ketahui bersama bahwa pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada Rasul Allah adalah meyakini bahwa Allah mengutus para rasul sebagai utusannya untuk menyampaikan wahyu dan memberi petunjuk dan kemudian menjadi teladan bagi umat manusia. Berarti yang jelasnya bahwa Allah menurunkan wahyu atau kalam Allah mengutus rasul itu untuk mengutus rasul sebagai umatnya untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Itu berkaitan dengan pengertian iman kepada rasul Allah. Kemudian anak-anak, sebelum kita Bapak Guru lanjutkan dengan perbedaan antara nabi dan rasul, Bapak Guru ingin bertanya dulu ya kepada anak-anak, apakah anak-anak ada yang tahu perbedaan antara nabi dan rasul? Apa? Ya, Ansar. Nabi adalah menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikannya, sedangkan rasul adalah menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Ansar yang bisa menjelaskan tentang perbedaan nabi dan rasul. Nah, Bapak Guru ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan perbedaan antara nabi dan rasul. Anak-anak, perbedaan antara nabi dan rasul adalah nabi adalah menerima wahyu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu, tetapi dia tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah manusia atau pilihan Allah atau yang diutus oleh Allah untuk menerima wahyu dan kemudian wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu pengertian ataukah itu perbedaan antara nabi dan rasul. Di mana nabi yang tadi Bapak Guru menjelaskan bahwa nabi menerima wahyu tetapi dia tidak bisa menyampaikan kepada umatnya. Dia tidak bisa menyampaikan kepada umatnya. Berarti kita sebagai umatnya itu wajib, nabi tidak wajib untuk menyampaikan wahyunya kepada kita. Yang wajib menyampaikan kepada kita itu adalah rasul. Karena rasul itu salah satu manusia atau yang dipilih atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan kemudian menyampaikan kepada umatnya. Nah, itu anak-anak berkaitan dengan perbedaan antara nabi dan rasul. Anak-anak, sebelum kita lanjut dengan materi yang selanjutnya, mari kita ice breaking dulu ya, biar kita lebih tambah semangat, biar kita lebih tambah fokus. Oke, kita ice breaking, tepuk semangat. Anak-anak, itulah pengertian iman kepada Rasul Allah yang tadi Bapak Guru sudah jelaskan, dan kemudian pengertian iman kepada Rasul dan Asmaul Husna dan perbedaan Nabi dan Rasul yang sudah Bapak Guru menjelaskan tadi, dan kemudian yang berikutnya para Rasul. Anak-anak, kita ketahui bahwa tugas para Rasul, jumlah Nabi itu sangat banyak. Nabi itu sangat banyak. Hanya saja yang wajib kita imani dan wajib kita mengetahui itu adalah 25 Nabi. Anak-anak, diantaranya siapa-siapa? Nabi Adam alaihissalam. Iya,
Iya, dan lain-lainnya. Berarti kita ketahui bahwa banyak nabi yang ada, tapi yang kita wajib mengimani, yang wajib kita imani ataukah kita ketahui adalah 25 nabi. Oke, kemudian tugas para rasul anak-anak. Tugas para rasul. Ini adalah tugas rasul. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang jelasnya bahwa yang tadi Bapak Guru sudah jelaskan bahwa rasul adalah menerima wahyu ataukah Allah menurunkan wahyu kepada rasul untuk menyampaikan kepada umatnya. Berarti salah satu tugasnya adalah yang pertama adalah dia menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dia membimbing umatnya ke jalan yang benar. Nah, setelah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi Bapak Guru jelaskan, berarti itu adalah tugas dari rasul. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikut adalah membimbing umat manusia. Yang ketiga adalah menjadi teladan dalam akhlak dan beribadah. Jadi menjadi teladan dalam akhlak dan beribadah artinya akhlaknya baik dan kemudian ibadahnya baik. Nah, itu sehingga dikatakan bahwa menjadi teladan dalam akhlak dan beribadah. Kemudian yang berikut adalah memberi kabar gembira dan peringatan. Berarti itu adalah berkaitan dengan tugas para rasul. Kemudian anak-anak yang berikut adalah sifat-sifat wajib rasul. Sifat-sifat wajib para rasul. Sifat-sifat wajib bagi rasul. Oke, anak-anak, sebelum Bapak Guru menjelaskan sifat-sifat wajib bagi rasul, anak-anak ada yang tahu sifat-sifat wajib bagi rasul? Iya, silakan. Rasul. 1. Sidik artinya jujur. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. 4. Fatana artinya cerdas. Iya, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada tiga yang anak-anak yang jelasnya bahwa sifat-sifat wajib rasul diantaranya adalah satu adalah jujur. Bapak Guru mau sampaikan bahwa kita harus berlaku jujur. Kita harus bersifat jujur. Jangan kita bersifat Jangan kita karena kita harus mencontohkan sifat-sifat wajib bagi rasul. Berarti rasul sifatnya bersifat jujur. Berarti kita manusia harus mencontohkan rasul. Kita harus jujur. Jangan kita cerita yang tipu-tipu. Jangan kita cerita tipu-tipu dengan orang tua. Berarti itu juga bukan kalau kita sudah cerita tipu-tipu dengan orang tua atau orang lain, berarti yang jelasnya bahwa kita tidak bisa mencontohkan sifat-sifat wajib rasul. Yang dimana salah satunya adalah sidik, yang artinya adalah jujur. Berarti kita harus bersifat jujur. Ya anak-anak, kita harus bersifat jujur. Dan kemudian yang berikut adalah amanah. Berarti yang jelasnya bahwa anak-anak kita harus amanah. Amanah artinya bahwa dapat dipercaya. Artinya bahwa kita melakukan sesuatu itu harus kita amanah. Orang lain mempercaya kita, orang lain meyakini kita, itu ketika kita harus amanah atau percaya. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak amanah, contohnya seperti bahwa orang punya kiriman itu belum sampai ke orang yang punya kiriman, berarti itu juga kita tidak bisa dipercaya oleh orang yang mengirim itu. Nah, harus kita jaga hal-hal itu ya anak-anak. Berarti kita tidak sudah bisa mencontohkan sifat-sifat wajib bagi rasul. Nah, sifat-sifat wajib bagi rasul yang diantaranya adalah amanah atau dapat
yang tadinya kita sudah melakukan itu, berarti yang jelasnya bahwa kita tidak amanah lagi. Begitu ya anak-anak. Berarti yang jelasnya kalau kita amanah, berarti orang punya kiriman. Kalau orang kirim dengan kita, kiriman itu dengan kita, berarti harus dia tersampaikan ke orang yang punya hak. Berarti itu tandanya bahwa kita mencontohkan sifat-sifat wajib bagi rasul. Karena amanat tadi sudah tersampaikan ke hak milik orang yang tadi. Ya, berarti itu berkaitan dengan amanah anak-anak. Berarti amanah adalah dapat dipercaya. Kemudian tabligh. Tabligh artinya bahwa menyampaikan wahyu. Nah, itu sifat-sifat wajib bagi rasul. Yang tadi Bapak Guru sudah menjelaskan bahwa dia menerima wahyu. Wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul, dan kemudian dia menyampaikan kepada umatnya. Kita ini sudah yang umatnya. Anak-anak, kita yang di dalam ruangan ini yang termasuk umatnya. Nah, sehingga Al-Qur'an itu wajib bagi kehidupan umat manusia. Seperti itu. Itu berkaitan dengan tabligh ataukah menyampaikan wahyu. Dan kemudian yang berikut adalah fatana, artinya bahwa cerdas. Berarti yang jelasnya bahwa Rasulullah SAW atau sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Rasul adalah satunya adalah cerdas. Nah, kemudian dia bersifat, Bapak Guru ulangi lagi, sifat yang ada pada Rasul Allah, Rasul, yaitu diantaranya adalah sidik yang artinya jujur. Kemudian amanah yang kemudian artinya bahwa dapat dipercaya. Kemudian yang berikut adalah tabligh, artinya bahwa menyampaikan wahyu, dan kemudian fatana adalah cerdas. Oke anak-anak, itu berkaitan dengan sifat-sifat wajib Rasul. Kemudian yang berikut adalah Rasul ulul azmi ataukah Rasul pilihan Allah yang sabar dan tabah. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, merupakan Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir anak-anak. Berarti kita ketahui bahwa Rasulul Azmi adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah diutus terpilih oleh Allah. Ini Rasul pilihan Allah yang sudah diutus, yang memiliki kesabaran dan kemudian ketabaan yang sangat luar biasa. Artinya bahwa Rasulul Azmi itu adalah Rasul pilihan, di mana Allah sudah mengutus orang-orang ini. Yang salah satunya adalah Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Rasul para ulul azmi yang merupakan mukjizat luar biasa yang dimiliki oleh mereka, dan kemudian kejadian luar biasa yang dimiliki oleh mereka, sehingga Rasul sudah mengutus pilihan langsung di antara mereka untuk memiliki kesabaran dan ketabahan yang tinggi dalam menghadapi ujian cobaan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kita harus mencontohkan seperti itu. Ya anak-anak? Ya. Nah, yang berikut adalah hubungan iman kepada Allah dan Rasulnya. Hubungan iman kepada Allah dan Rasulnya berarti iman kepada Allah tidak sempurna tanpa iman kepada Rasulnya. Anak-anak, iman kepada Allah berarti iman kepada Allah tidak sempurna tanpa iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah Rasul adalah perantara untuk mengetahui perintah Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umatnya. Berarti poin yang ketiga yang tadi Bapak Guru sempat menjelaskan bahwa
Al-Quran diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Berarti yang jelasnya bahwa hubungan iman kepada Allah dan Rasulnya, yang poin ketiga adalah Al-Quran diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup. Berarti kita ketahui bahwa Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan wahyu atau kalam Allah yang tentunya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pertama dan Nabi yang terakhir. Kemudian kepada Nabi Muhammad untuk sebagai petunjuk hidup. Oke anak-anak, yang berikut adalah hikmah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oke anak-anak, perhatikan. Hikmah beriman kepada Allah dan Rasulnya berarti salah satunya adalah menumbuhkan ketenangan jiwa. Artinya bahwa jiwa kita harus tenang. Dan kemudian menumbuhkan ketenangan jiwa berarti yang jelasnya bahwa kalau kita mencontohkan berarti kita harus menumbuhkan ketenangan jiwa kita ya. Nah, kalau kita mencontohkan hikmah beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti yang pertama adalah kita harus menumbuhkan ketenangan jiwa, kemudian menjadi pribadi yang taat dan sabar. Jadi menjadi pribadi yang taat dan sabar artinya bahwa segala sesuatu musibah atau apa saja yang menimpa kita, itu berarti kita harus menjadi pribadi yang taat dan sabar menghadapi ujian yang ada. Nah, seperti itu. Itu berkaitan dengan menjadi pribadi yang taat dan sabar. Kemudian yang berikut adalah menumbuhkan rasa syukur dan tawakal. Berarti yang jelas bahwa kita harus menumbuhkan rasa syukur kita dan tawakal kita terhadap hikmah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikut adalah menjadikan Rasul sebagai teladan kehidupan manusia. Berarti kita harus menjadikan Rasul itu sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Apa yang Rasul perintahkan berarti kita harus ikuti. Apa yang Rasul ajarkan itu harus kita ikuti ajaran Rasulullah. Apa yang Rasul bilang begini itu harus kita ikuti. Nah, untuk kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak. Meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak. Yang jelasnya bahwa anak-anak untuk meningkatkan kualitas ibadah berarti kita harus meningkatkan ibadah-ibadah kita. Kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita harus yang namanya meningkatkan ibadah. Harus kita tingkatkan kita punya ibadah. Kita harus mendalami kita punya ibadah. Kita harus mencontohkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, contohnya seperti apa? Dianjurkan untuk melakukan yang baik-baik, sesuatu yang baik-baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti kita harus mencontohkan, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan. Itu juga merupakan bagian dari meningkatkan kualitas ibadah kita. Ataukah memang dianjurkan untuk sholat, ataukah membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu kita harus mencontohkan dan kemudian meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak kita. Berkaitan dengan akhlak kita harus jaga ya. Kalau akhlak kita buruk berarti segala sesuatunya buruk. Berarti yang jelasnya bahwa anak-anak kita harus jaga akhlak kita. Akhlak kita sesama teman, akhlak kita sesama saudaramu muslim, akhlak kita
sesama kedua orang tua. Kita harus jaga itu. Jangan dibilang bahwa oh itu dia anaknya orangnya kecil, lalu harus kita lakukan begini-begini saja. Tidak boleh ya anak-anak. Jadi kita harus jaga akhlak kita. Apa yang kita lakukan itu harus kita mencontohkan sesuai dengan Rasul. Kalau memang akhlak kita buruk, berarti orang lain juga memandang kita buruk. Orang lain sudah menganggap remeh kita. Orang lain sudah tidak percaya kita. Nah, olehnya itu Bapak Guru ingatkan bahwa mari kita sama-sama memperbaiki akhlak. Ya, anak-anak. Nah, sehingga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dan akhlak kita. Salah satunya hikmah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk berkaitan dengan pengertian atau berkaitan dengan hikmah beriman kepada Allah dan Rasul. Oke, anak-anak, yang berikut adalah contoh perilaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang tadi Bapak Guru sudah jelaskan bahwa contoh perilaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya diantaranya harus rajin sholat dan beribadah. Jadi kita harus rajin sholat dan kemudian kita harus rajin berdoa. Nah, sehingga ini kita harus mencontohkan. Kita harus mencontohkan perilaku orang yang beriman. Ini kita menurut ya, kita harus ikuti. Kita harus mencontohkan perilaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya salah satunya adalah dia harus rajin sholat. Kemudian dia harus rajin berdoa. Dan kemudian yang berikut adalah jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi Bapak Guru sudah jelaskan bahwa berlaku jujur, kemudian berlaku jujur, kemudian amanah dalam kehidupan sehari-hari itu penting ya anak-anak, karena contoh seperti yang tadi Bapak Guru sudah jelaskan berkaitan dengan kejujuran. Nah, kejujuran yang Bapak Guru tadi sudah jelaskan bahwa kalau memang kita tidak berlaku jujur, berarti yang jelasnya bahwa kita tidak dipercayai. Kita tidak dipercaya oleh orang lain. Ya anak-anak, berarti kita harus berlaku jujur. Dan kemudian Bapak Guru ingatkan lagi yang tadi Bapak Guru sudah jelaskan dan kemudian sudah memberikan contoh berkaitan dengan amanah. Kalau kita menjaga amanah dengan baik, berarti orang bisa mempercayai kita. Berarti sifat-sifat yang ada pada Rasul itu harus kita mencontohkan dan kita akan mengaplikasikan ataukah kita menjalankan dan kita akan menyesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan keluarga maupun ada di lingkungan masyarakat kita yang sehari-hari ini. Ya anak-anak, kemudian yang berikut adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang tadi anak-anak Bapak Guru menjelaskan sedikit yang tadi dari awal bahwa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti mentaati perintah Allah. Berarti Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Berarti kita harus beribadah. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Berarti kita harus berpuasa. Allah memerintahkan kepada kita untuk
untuk sholat, berarti kita harus sholat. Itu adalah perintah-perintah Allah. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita laksanakan, harus kita ikuti. Harus kita yang diperintahkan oleh Allah itu harus kita laksanakan. Kemudian setelah perintah Allah kita sudah laksanakan, berarti ada juga larangannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang jelasnya bahwa Allah melarang tidak boleh mencuri. Berarti kita tidak boleh mencuri. Allah melarang tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Berarti kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Allah melarang kita jangan menjelekkan orang lain. Allah melarang kita jangan memfitnah orang. Berarti yang jelasnya bahwa hal-hal yang dapat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita hindari. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan larangan Allah itu anak-anak tidak boleh kita laksanakan. Tidak boleh kita kita terapkan atau kita lakukan kita mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga kita, baik di lingkungan sekolah kita, maupun di lingkungan masyarakat kita. Yang tadinya dalam ruangan ini, satu menjelekkan satu, teman yang lain menjelekkan yang lain, itu tidak boleh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjatuhkan orang lain. Dan kemudian kita ingat bahwa segala sesuatu yang dapat dilarang oleh Allah berarti kita harus tinggalkan. Yang kita laksanakan adalah apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kita harus laksanakan. Seperti itu anak-anak. Jadi kita bisa membedakan kita bisa membedakan bahwa mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita mencontohkan itu semua. Kita harus mentaati itu semua. Dan kita harus menjalankan sesuai dalam kehidupan kita. Yang tadinya Bapak Guru sampaikan bahwa kita harus menjalankan sesuai dengan kita disesuaikan semua ini, mencontohkan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekolah kita, dan kemudian di lingkungan masyarakat kita yang saat ini ya contohnya seperti itu. Bisa ya anak-anak? Itu berkaitan dengan mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang berikut adalah bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian yang menimpa kita. Itu berkaitan dengan contoh perilaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya adalah itulah materi yang berkaitan dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang tadi Bapak Guru sudah menjelaskan mulai dari pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengertian beriman kepada Rasul, kemudian perbedaan antara Nabi dan Rasul, kemudian sifat-sifat wajib bagi Allah dan seterusnya yang sudah tadi Bapak Guru sudah jelaskan. Dan sekarang Bapak Guru bagi anak-anak yang dalam ruangan ini menjadi 3 kelompok. Nah, setelah tugas kelompok diberikan, anak-anak silakan berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Nantinya Bapak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok 1, kelompok 2 yang di tengah, dan kemudian kelompok 3 yang ujung sini. Kemudian setelah materinya didiskusikan
didiskusikan. Setelah itu selesai didiskusikan oleh kelompok masing-masing dan akan mempresentasikan ke depan kelas. Untuk itu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 tugasnya berkaitan dengan pengertian iman kepada Rasulullah, dan kemudian kelompok 2 perbedaan antara Nabi dan Rasul, dan kemudian kelompok 3 adalah pengertian kepada Rasul. Oke, kepada Allah. Nah, silakan dikerjakan sesuai kelompok masing-masing, dan kemudian setelah silakan berembuk kerjakan secara kelompok, dan kemudian setelah kerjakan kelompok masing-masing kelompok maju di depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing di depan kelas. Oke, silakan anak-anak dikerjakan didiskusi secara kelompok ya. Iya, dikerjakan. Iya, dikerjakan setiap kelompok, didiskusikan. Diskusi secara kelompok, setelah itu masing-masing kelompok maju di depan lalu mempresentasikan di depan. Iya. Oke, silakan didiskusikan. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 Sudah. dan kelompok 3 Sudah. Oke, kalau memang masing-masing kelompoknya sudah selesai, berarti waktu selanjutnya adalah masing-masing kelompok maju di depan dan kemudian mempresentasikan hasil kelompok masing-masing di depan kelas. Oke, kita awali dari kelompok 1. Kelompok 1 maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Iya. Yang lain anak-anak perhatiannya ke depan untuk kita bersama-sama mendengarkan penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafli Rufaran. Saya perwakilan dari kelompok 1, siap mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Apa pengertian iman kepada Rasul Allah? Percaya dan yakini bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Iya, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 1. Iya, silakan dulu. Iya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Ansar Madutu. Saya keterwakilan dari kelompok 2, siap mempresentasikan hasil kelompok kami. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikannya, sedangkan Rasul adalah menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Iya, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 2. Dan kemudian selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi
materi pada kesempatan pagi ini berkaitan dengan materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita tutupi pertemuan ini, kesimpulan dari materi ini adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah merupakan dasar utama dalam kehidupan seseorang Muslim. Iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, serta tunduk dan taat kepada seluruh perintahnya dan larangannya. Sedangkan iman kepada Rasulullah berarti meyakini bahwa para rasul adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu, memberi petunjuk, dan menjadi teladan bagi umat manusia. Itulah kesimpulan dari materi kita pada kesempatan ini berkaitan dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian pertemuan kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum menutupi pertemuan ini, marilah kita bersama-sama breaking biar kita semangat ya. Selesai itu kita pulang ke rumah masing-masing. Oke. Tepu pulang. Dapat ilmu, hati senang, ayo pulang. Boleh. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini, marilah kita menutupi pertemuan ini dengan membacakan doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Amin. Doa selesai. Ya anak-anak, sebelum kita tutupi materi pada kesempatan hari ini dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Akhir kata,